Bahasan seri kitab Kejadian, dan kita sampai pada Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti tebu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan bahkan untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, kita pada minggu yang lalu sudah mempelajari bahwa karena Yakub menipu Ishak, lalu berkat yang Ishak mau berikan kepada Esau jatuh ke tangannya dia. Esau menjadi marah dan ingin bunuh Yakub, sehingga akhirnya Ribka menasihati Yakub untuk lari meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat asalnya Ribka dan mencari istri di sana. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yakubnya itu berangkat ya. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama, Yakub meninggalkan segala sesuatu. Jadi bapaknya ditinggal, mamanya ditinggal, semua ditinggal. Saudara, ini menyebabkan Esau seakan-akan jadi raja dan mewarisi segala sesuatu. Saudara, ini mengajar kepada kita untuk tidak heran atau bingung ya, kalau melihat orang jahat atau orang non pilihan kelihatannya menang. Yakubnya lari terpaksa, Esaunya jadi raja di sini, menguasai semua, kelihatannya dia menang. Dan saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari hal seperti ini banyak sekali terjadi. Dalam Alkitab juga banyak sekali terjadi. Orang jahat, orang yang tidak beriman itu seakan-akan yang menang. Orang yang saleh itu seakan-akan kalah. Orang yang beriman seakan-akan kalah. Kalau saudara mengalami hal semacam demikian, jangan heran. Kalau ada waktu nanti di rumah, bacalah seluruh Mazmur pasal 73. Saya kira tidak ada teks Alkitab manapun yang lebih hebat dalam menggambarkan tentang hal itu ya, dimana orang Kristennya kelihatan kalah, orang kafirnya jaya. Mazmur pasal 73, saya sebetulnya kepingin suatu kali mengkhotbahkan Mazmur 73 ini, karena ini sesuatu Mazmur yang sangat indah. Banyak orang Kristen mengalami rasanya kok kalah, rasanya kita benar tapi kita diinjak-injak dan sebagainya. Sedangkan yang brengsek tidak karu-karuan menjadi jaya, membuat kita panas, membuat kita iri hati, membuat kita benci dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak perlu semacam demikian, saudara. Karena Mazmur 73 itu mengatakan nanti akhirnya itu yang bagaimana. Seringkali orang kalau ngomong tentang film lakon menangnya Carey ya, biasanya kalau film itu lakon pertama diajar apa keluarganya dibantai apa, lakonnya kalah dihancur-hancurin, tapi nanti menang Carey ya. Jadi itu juga berlaku saya kira di dalam dunia rohani. Sering kali kita benar tetapi kita kelihatan kalah, tapi pada akhirnya itu tidak bisa kita kalah. Jadi saudara, ini sesuatu penghiburan setiap kali saudara mengalami hal semacam demikian.
Jadi jangan heran kalau itu terjadi. Banyak kali terjadi dalam hidup saya. Seperti dikeluarkan dari GRI, padahal saya yakin tidak salah. Dikeluarkan dari Exodus dan sebagainya. Banyak terjadi, saudara, berulang-ulang terjadi. Tapi saudara, selalu pikir hal seperti ini. Pada akhirnya itu yang kita lihat. Hanya kedua saudara, Yakub ini tidur lalu dia itu bermimpi. Saudara, poin A, dalam zaman perjanjian lama bahkan sampai memasuki perjanjian baru secara Alkitab ya. Kalau perjanjian baru yang betul-betul itu kan sejak salib Kristus. Tapi perjanjian baru secara Alkitab begitu masuk Injil Matius itu sudah perjanjian baru. Sampai zaman perjanjian baru secara Alkitab masih terjadi Yusuf bermimpi dan sebagainya ya. Tapi saudara, ini banyak juga menggunakan mimpi untuk mau bicara dan juga menyatakan diri kepada manusia, bicara pada manusia. Saya tidak berikan ayatnya, tapi bilangan 12 ayat 6, Ayub 33 ayat 14 dan 15. Tapi saudara, zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Allahnya tetap sama, cuma cara dia bicara, cara dia menyatakan diri itu kalau zaman sekarang setelah kitab suci itu lengkap, itu berbeda ya. Jadi dia sudah memberikan firman yang tertulis. Kalau dulu belum ada atau belum lengkap, maka dia pakai cara-cara supranatural, kirim malaikat, bicara langsung, pakai mimpi dan sebagainya. Tapi sekarang sudah setelah Alkitab itu lengkap, kalau dia terus pakai cara-cara yang supranatural itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Alkitab tidak dibaca orang. Setiap kali orang mau tahu kehendak Tuhan, tunggu mimpi, tunggu malaikat, tunggu Tuhan bicara dan sebagainya, Alkitabnya tidak digubris. Lalu buat apa Tuhan nulis Alkitab semacam demikian untuk diabaikan? Itu tidak masuk akal. Jadi saudara, saya percaya bahwa sampai zaman sekarang pun dia bisa bicara dengan cara-cara supranatural, tapi itu pasti akan sangat jarang sekali. Jadi kalau zaman sekarang mimpi, pada umumnya ya 99,999%. Jangan tanya mimpi itu artinya apa. Kok mimpi ketemu ulo, ketemu naga, ketemu malaikat, kecoa. Saya gak ngerti ketemu apa. Mimpi pada umumnya tidak ada artinya, saudara. Ya. Zaman sekarang setelah Allah berikan firman-Nya, dia bicara kepada kita pada umumnya melalui firman. Kadang-kadang sekali bisa bicara dengan cara-cara yang supranatural. Tapi juga kalau itu terjadi, hati-hati karena setan bisa memalsu dengan cara-cara itu. Setan dikatakan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau muncul atau malaikat lalu bicara pada saudara, jadi jangan sembarang cepat percaya. Tidak peduli malaikat, tidak peduli yang muncul wajahnya Yesus atau siapapun, jangan terlalu cepat percaya, karena seringkali itu muncul dari setan. Ya, zaman sekarang saudara, belajar firman itu mengapa itu begitu penting? Karena Allah bicara kepada kita pada umumnya melalui firman. Saudara, mari kita renungkan Ibrani 1 ayat 1 ini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaran anaknya. Saudara, ini jelas menunjukkan adanya suatu perubahan, pergeseran. Ya, dulu begini, sekarang begitu. Jadi Allahnya tidak berubah, tapi caranya bisa berubah. Nah, setelah Yesus naik ke surga dan lalu Alkitab selesai ditulis, dia juga bicara dengan cara yang berbeda lagi, berbicara melalui firman. Karena itu saudara, pada saat saudara mengalami problem tekanan yang luar biasa, justru jangan menjauh dari firman. Karena dalam pengalaman saya sering mendapatkan firman yang berbicara secara luar biasa pada saya, justru pada saat penderitaan itu mencapai puncaknya. Dan itu kalau saudara alami, saya mengambil penghiburan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, saya akan diyakinkan tanpa bisa tergoyahkan, Alkitab itu memang adalah firman Tuhan. Karena tahu problem saudara, ngomong kita tidak pelak persis. Tidak mungkin itu suatu kebetulan. Dan itu terjadi tidak satu kali, dua kali, berulang kali. Saya bukan orang yang nangis saudara, tapi waktu terjadi hal seperti itu, saya pernah nangis, tidak bisa berhenti. Jadi saudara, itu memberikan suatu keyakinan Alkitab memang firman Allah
Dan itu memberikan suatu penghiburan. Karena pada waktu sudah mengalami problem, penderitaan yang justru luar biasa, betul-betul tidak tertanggungkan, justru pada saat itu jangan menjauh dari firman, tapi justru bacalah firman, dengarlah firman, datang dalam perhatian, dengar khotbah, datang dalam PA, dan sebagainya. Tuhan berbicara biasanya secara paling jelas pada saat-saat yang semacam demikian. Sekarang sudah poin B. Pada saat ini Yakub sedang seorang diri, kesepian, takut dikejar Esau, sedih karena pisah dengan orang tuanya, tidak punya apa-apa. Nah, lihat ya, saat yang seperti ini Tuhan justru bicara. Itu yang sering terjadi. Ya, pada saat seperti itu Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Memang Allah bisa saja menyatakan dia pada sikon yang berbeda, sikon apapun. Dia senang-senang, tidak ada problem, bicara bisa juga kalau dia mau. Dia adalah Allah yang berdaulat, dan dia tahu kapan saat yang terbaik untuk bicara, kapan untuk nahan diri bicara. Saya sukanya dia. Ya, tapi bagaimanapun kita melihat dalam Alkitab, Allah memang sering menyatakan diri kepada manusia pada sikon seperti itu. Misalnya saudara, Allah menyatakan diri kepada Rasul Yohanes kapan? Pada saat dia dibuang ke Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9. Dia mendapatkan penglihatan tentang Yesus yang bersinar kayak matahari dan sebagainya. Itu di Pulau Patmos, dalam pembuangan, dalam penderitaan. Jadi saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan cari kompensasi pada waktu penderitaan. Biasanya orang Kristen pada waktu penderitaan menghibur diri, piknik lah, shopping kalau cewek biasa nih, laki enggak ya. Atau beli barang-barang yang menyenangkan, beli handphone baru, beli iPad, beli TV, nggak tahu lah apa. Pokoknya apapun yang menghibur diri, makan dan sebagainya, itu tidak akan menghibur saudara kecuali hiburan yang cuma semu, lahiriah dan sementara. Yang benar adalah dalam keadaan menderita seperti itu, datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman-Nya, dengarkan firman-Nya, renungkan firman-Nya. Dan kalau saudara mendapatkan suatu pernyataan Tuhan, firman yang berbicara secara khusus, itu akan menghapuskan segala kesedihan, ketakutan, kesepian saudara, memberikan penghiburan yang bukan cuma semu, tapi betul-betul penghiburan yang sungguh-sungguh dan di dalam hati, dan itu sesuatu yang luar biasa indahnya. Sekarang saudara, kita masuk poin kedua, kita membahas tentang mimpi dari Yakub. Saudara, pertama, dalam mimpinya itu dia melihat beberapa hal ini ya. Pertama adalah tangga yang menghubungkan surga dengan bumi. Kedua, malaikat-malaikat yang turun naik di tangga itu. Ketiga, Allah di atas tangga itu. Nah, saudara, ayat 13 itu berkata, kalau terjemahan kita ya, berdirilah Tuhan di sampingnya. Tapi saudara, terjemahan dari King James, New King James, RSV, NIV, dan NASB, RSV, itu menerjemahkan above it, di atasnya. Jadi bukan di sampingnya, tapi di atasnya. Tapi pada footnote dari RSV dan NIV dikatakan beside him, di sebelahnya. Tapi nya itu menunjuk pada Yakub, him, orang. Tapi kalau tadi above it, hendak, tangga itu ya. Jadi ini memang ada terjemahan yang berbeda-beda. Saudara, pertama kita akan soroti arti dari mimpi itu. Yang pertama bagi Yakub. Bagi Yakub mimpi itu menunjukkan persekutuan antara Allah dan umatnya, termasuk Yakub. Dan malaikat-malaikat yang turun naik menunjukkan bahwa mereka membantu atau melayani anak-anak Tuhan. Saudara, bandingkan Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka itu para malaikat ya, semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Saudara, jadi malaikat-malaikat itu pelayan-pelayan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau saudara bukan orang Kristen, bukan pelayan saudara ya. Tapi kalau saudara orang Kristen yang sejati, malaikat-malaikat itu memang diutus untuk melayani kita. Jadi ini sesuatu yang penting. Kalau saudara kelihatannya sendirian, ingat selalu malaikat itu ada. Ingat ceritanya Elisa yang dikepung tentara Aram atau apa itu ya. Dan bujangnya pagi-pagi keluar, wah itu tentara. Tapi Elisa bilang gak usah khawatir, yang di pihak kita lebih banyak dari pihak mereka. Bujangnya matanya tetap tidak lihat. Elisa berdoa, bukakan mata dia.
baru dia lihat ini tentara alam, dikelilingnya pasukan jauh lebih besar, pasukan malaikat. Saudara, mata kita tidak melihat hal itu, tetapi jelas Alkitab menyatakan itu adalah sesuatu yang benar. Tidak berarti bahwa kita boleh cari bahaya ya. Selalu kita mesti juga punya tanggung jawab menjaga diri. Lihat tempat yang sepi atau tempat yang kumuh atau tempat yang jelas-jelas membahayakan. Tentu tidak berarti banyak pasukan malaikat jaga, aku kok masuk saja, tenang saja. Saudara, ini cari masalah, saudara ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk hati-hati juga. Tetapi pada saat yang sama, jangan terus-terusan takut. Kesini takut, kesana takut, kesini takut, kesana takut, kesana dibacok orang, kesana dicopet orang, kesana dirampok orang, kesana dia diseret sepeda motor kayak siapa namanya, Siska, siapa itu. Dan saudara, kalau terus-terusan takut seperti itu jelas-jelas salah. Tuhan punya pasukan malaikat yang selalu menjaga kita. Nah saudara, pada saat ini Yakub sedang sendirian, kesepian, takut, tidak punya apa-apa. Maka pasti mimpi akan adanya banyak malaikat ini memberikan penghiburan bagi dia. Kamu kelihatannya sendirian, tapi kamu tidak sendirian. Kalau malaikat-malaikat ada, jelas Allah juga beserta dengan dia. Kedua, bagi kita saudara, bagi kita sekarang mimpi itu tetap punya arti. Bandingkan dengan kata-kata Yesus dalam Yohanes 1 ayat 51 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kata-kata Yesus jelas berhubungan dengan mimpi Yakub di dalam Kejadian 28. Ada dua penafsiran jumlahnya tentang hal ini. Pertama saudara, ada yang menganggap bahwa Yakub di sini merupakan tipe dari Kristus. Yakubnya yang adalah tipe dari Kristus. Ya, dari tipe itu kayak bayangannya gitu ya. Tapi saudara, pandangan yang kedua ini pandangan mayoritas. Mayoritas penafsir menganggap bukan Yakubnya, tetapi tangganya lah yang merupakan tipe dari Kristus. Karena Kristus memang adalah satu-satunya pengantar atau penghubung antara Allah atau surga dengan manusia atau bumi. Yohanes 10:9, akulah pintu dan sebagainya. Yohanes 14 ayat 6, saya kira semua hafal. 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus satu-satunya pengantara antara Allah yang esa dengan kita manusia. Saudara, ada banyak orang yang mengaku Kristen, hamba Tuhan bahkan, yang tidak senang dengan ajaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tapi saudara perhatikan beberapa hal ini ya. Pertama, kalau Tuhan memang menetapkan Yesus sebagai satu-satunya jalan, maka jelas itu adalah kehendak Tuhan. Saya dalam debat di Facebook ini menghadapi banyak orang model seperti itu. Bahkan di antara orang Kristen, jelas yang liberal ya, yang tidak menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Lebih-lebih lagi, saya juga sering debat dengan orang Islam dan sebagainya, yang tanya dengan nada nuduh, ada apa kok cuma dikasih satu jalan? Saya bilang, surga punyanya siapa sih? Punyanya Tuhan. Kalau aku punya rumah, mau tak kasih pintu 1 kayak pintu 12 kayak itu hakku. Tuhan punya surga, dia mau kasih pintu 1 atau 12 itu urusannya dia. Dan dia mau pintu 1, dan aku percaya itu. Dan pintunya cuma adalah Yesus. Kalau percaya Yesus masuk surga, nah mau percaya Yesus jangan harap. Jadi saudara, kita tuh siapa tuh kok mau menuntut dia memberikan pintu lebih dari 1? Hal yang lain saudara, sambil mengingat bahwa Yesus adalah anak Allah, maka coba pikirkan hal ini ya. Dia anak Allah. Nah ini katakanlah Allah punya surga, dia punya anak. Nah kalau ada orang datang ke rumah saudara dan dia wah hormat sama saudara, mengasihi saudara dan sebagainya, saudara kasih makan, kasih apa segala, tapi lihat anak saudara ini buanjim, warjim, buanjim, congkrak, berdiri lagi coklak matanya. Ya, nah saudara kira-kira apa yang saudara lakukan? Oh apa-apa, dia menghormati aku, dia baik sama aku. Anak saudara culak, dia apa, jojo jarum, gak apa-apa, gak ngurus, begitu. Tidak ada kemungkinan saudara ya. Apa yang dilakukan orang terhadap anak saudara, sedangkan anggap perlakuan itu dilakukan terhadap saudara. Dalam dunia rohani juga ya. Kalau ada orang yang menyembah, menghormati, mentaati Allah,
tapi membenci, menolak, dan tidak mempercayai Yesus yang adalah anaknya, apakah Allah mau menerima orang seperti itu? Itu omong kosong. Hal yang lain lagi, juga perlu diingat bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tuh, anak Allah kok Allah? Dulu saya sering bingung. Dia anak Allah, dia Allah. Anak Allah sama Allah gak bodoh mestinya. Kalau anak Allah itu Allah, loh dia kan anaknya dirinya sendiri. Jadinya gimana? Nah saudara, saya memang punya keyakinan bahwa Allah itu adalah jenis makhluk. Kata-kata aku adalah Allah dan bukan manusia itu muncul bolak-balik dalam Alkitab. Ya, manusia itu jenis makhluk. Dia bilang aku Allah, bukan manusia. Jenis makhluk yang berbeda. Memang kata makhluk tidak cocok tuh dia sebetulnya ya. Makhluk itu creature, makhluk ciptaan. Padahal dia itu pencipta. Tapi kita tidak punya kata untuk dia. Tapi saudara ngerti maksud saya. Nah jenis makhluk, anjing misalnya. Anjing punya anak ya anjing. Kucing punya anak ya kucing. Orang punya anak ya orang. Allah punya anak ya Allah. Jadi bahwa anak Allah itu tidak usah heran. Saya sering kali berargumentasi kalau orang melihat dalam Alkitab Yesus berkata dia itu anak manusia, mereka tidak ragu-ragu, tidak ada satupun yang meragukan hal itu. Dia manusia, anak manusia. Kenapa pada waktu dikatakan dia anak Allah mereka tidak mau mengakui bahwa dia adalah Allah? Itu aneh kan ya. Jadi saudara, Yesus adalah Allah sendiri. Nah kalau dia Allah sendiri, menolak Yesus itu menolak Allah. Tidak percaya Yesus berarti tidak percaya Allah. Bandingkan dengan Yohanes 5:23, lalu Yohanes 13 ayat 20, Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 23. Saya tidak berikan ayat-ayatnya. Kan sudah jelas bahwa orang tidak percaya Yesus sama dengan tidak percaya Allah, dan itu tidak memungkinkan dia untuk masuk surga. Saudara ingat ya, sebutan Yesus sebagai anak Allah jangan diartikan menurut pengertian zaman ini. Ya seakan-akan Allah itu dulu sendirian, lundang-landung berapa lama. Wah, tahu-tahu suatu kali dia punya anak. Nah, sekarang punya anak, ada bapak, ada anak. Kalau memang seperti itu ceritanya, berarti bapak itu tidak gagal. Lu bapaknya ada. Lah ada tapi tidak punya anak, apa namanya bapak? Bapak apa tidak punya anak? Tidak masuk akal bukan? Jadi sudah tidak bisa diartikan demikian. Anak dan bapak sama gagalnya. Saudara, mari kita lihat ayat ini ya. Yohanes 5:18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri. Berarti dia anak ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jakarta menyamakan dirinya ini salah ya. Mestinya menyetarakan dirinya. Jadi setara, setingkat gitu ya. Kalau menyamakan dikacau-balaukan. Allah Bapak adalah Allah Anak, Allah Anak adalah Bapak. Itu menjadi teologi yang namanya Sabellianisme, dan itu adalah sesuatu yang sesat ya. Sekarang kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini lagi-lagi suatu terjemahan salah lagi saudara. Menyamakan dirimu dengan Allah mestinya membuat dirimu Allah. Lain dengan kata yang dipakai tadi, membuat dirimu Allah. Jadi saudara, tapi yang jelas bahwa kata anak Allah dalam dua ayat ini memang diartikan adalah Allah. Saudara, poin selanjutnya, semua manusia itu adalah manusia berdosa, dan tidak seorang pun bisa membayar hutang dosanya. Sedangkan Yesus satu-satunya penebus, juru selamat, pembayar hutang dosa manusia. Kalau saudara menolak Yesus, berarti harus membayar hutang dosa itu sendiri, dan itu berarti masuk ke neraka selama-lamanya. Saya nginjil dalam Facebook terus-menerus bicara semacam demikian. Biarpun kadang-kadang maki-makian, tapi kalau saya nginjil, ya nginjil. Dan saya beritakan, orang-orang Islam itu tidak ngerti belas tentang Alkitab ya. Mereka tidak ngerti belas tentang kekristenan, tapi PD-nya luar biasa kalau ngomong tentang Alkitab. Dan selalu ngomong Tuhanmu mati, terkutuklah yang telanjanglah yang disalib, yang ini, yang itu. Seakan-akan itu bagi kita memalukan. Saya bilang, kamu mau menganggap itu mempermalukan, itu urusanmu. Tapi bagi aku, Tuhan mati di atas kayu salib, terkutuk, telanjang, kayak apapun, itu merupakan suatu kebanggaan.
Kalau itu tidak ada, aku yang terkutuk. Kalau itu tidak ada, aku yang bayar hutang untuk orang dosaku sendiri dengan masuk neraka selama-lamanya. Dan saudara, itu saya gunakan untuk ngiyel ketidaktahuan mereka. Saya jelaskan, Yesus itu dulu Allah full, bukan manusia belas. Tapi lalu karena dia mau menebus dosa, dia harus mati, karena upah dosa itu maut. Tapi sebagai Allah tidak bisa mati, harus jadi manusia supaya bisa mati. Itu tujuan utama dia jadi manusia. Dan dia betul-betul mati di atas kayu salib, memberikan penebusan dosa, dan itu satu-satunya jalan keselamatan. Jadi saudara, mereka bolak-balik ngomong menuhankan manusia, ya, itu kan tujuannya Islam, kita menuhankan manusia. Saya bilang, kamu tahu balik, dia itu Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang kami jadikan Tuhan. Kami bagaimana menjadikan manusia bukan Tuhan menjadi Tuhan, itu tidak ada ceritanya. Alkitab mengajarkan kembali Allah atau Tuhan menjadi manusia. Apa alasannya dia tidak bisa? Bahwa Allah menjadi manusia, bukan manusia biasa yang kita Tuhan kan jadikan Tuhan, tidak. Tapi Allahnya Tuhan menjadi manusia. Apa sebabnya? Tidak bisa, dia maha kuasa kok. Jadi saudara, itu sesuatu yang juga selalu mesti diluruskan kalau saudara bicara dengan orang Islam. Karena mereka tidak ngerti apapun dalam persoalan itu. Mereka anggap manusia biasa kita jadikan Tuhan. Nah itu, ya kalau memang kita melakukan itu, kalau itu benar, ya kita gila. Manusia biasa dijadikan Tuhan. Cahaya ini lalu saya jadikan Tuhan, lalu saya sembah. Saya sebut Tuhan cahaya, ya. Gendeng lah. Tuhan yang tidak ada, manusia tidak ada cerita jadi Tuhan. Nah mungkin kalau Tuhan atau Allah menjadi manusia, itu yang benar, dan itu yang mesti diluruskan dalam setiap bicara dengan orang Islam, karena banyaknya ketidaktahuan mereka bahkan dalam inti dari Injil, ya, dan ketidaktahuan itu membuat mereka nyerang tidak karu-karuan. Saudara, tanggapan yang seharusnya dalam ajaran ini, ya, kalau saudara selama ini belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus, cepatlah percaya. Terima dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan saudara. Banyak orang di gereja yang belum percaya. Di gereja ini pun saya tidak yakin semuanya sudah percaya. Dalam kelompok Yesus ada Yudas. Di sini biarpun namanya bukan Yudas, tapi yang sejenis dengan dia, itu pasti ada. Dan saya berbicara pada orang-orang yang seperti itu. Kalau saudara cuma orang Kristen KTP, hadir dalam gereja yang Injili bagaimanapun, itu tidak membuat saudara masuk surga. Mengerti kitab suci sejalan dan sebanyak apapun, itu tidak membuat saudara masuk surga. Tapi percaya Kristus dengan sungguh dan dengan benar, itu yang mengampuni dosa saudara dan pasti menyelamatkan saudara. Nah, kedua, kalau saudara sudah percaya pada Yesus, beritakanlah Injil pada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka pun bisa percaya dan diselamatkan. Saudara, kalau main Facebook itu jangan cuma melakukan hal-hal yang kayaknya tidak ada gunanya, ya. Cuma chatting, ngomong-ngomong yang gak ada perlunya, ya kadang-kadang boleh lah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, buang waktu model seperti itu, apa gunanya? Masukkan foto waktu makan, masukkan ini apa. Saya juga masukkan foto, tapi saya punya maksud. Dulunya tak kasih fotonya yang kuat itu, ya. Ronnie Coleman itu kan supaya kelihatan puas. Tapi sekarang tak masukkan di profil saya foto-foto saya banyak-banyaknya. Foto saya waktu di ATS, waktu saya kuliah, foto saya masih anak-anak. Umur berapa saya waktu itu? Nggak tahu, 3 tahun atau 4 tahun. Nggak masuk, no. Lah, kenapa saya masukkan foto itu? Pertama karena ada banyak orang yang ragu-ragu. Ini Budi Astari sungguh-sungguh apa enggak? Sudah tak bilangin, lihat notes-nya dulu. Wong file-file saya banyak tak masukkan sana, itu notes-nya siapa itu? Tapi tetap bisa saja orang nyamar note-nya saya diambil, ya bisa saja, ya. Nah, tapi dengan foto-foto seperti ini, saya kira itu keraguan-keraguan mestinya terbuang. Kedua, saya masukkan ini juga dengan satu tujuan. Hendra G. Mulia itu dulu kuliah sama-sama dengan saya di RVS, cuma berbarengan cuma 9 bulan, ya. Jadi saya tahun ketiga, dia masuk. Saya cuma 9 bulan, lalu saya pulang. Lah, jadi teman baik sebetulnya. Dia di sana, wong saya lebih dulu. Saya nolong dia banyak. Dia tidak ngerti apa-apa, saya yang nolong dia, nganterin dia dan sebagainya. Dan saya tidak ngerti apa urusannya, tapi pokoknya yang jelas, Edi Medan bilang,
Hendra G. Mulia bilang dia tidak kenal Budi Azali. Dan itu dikatakan bolak-balik, tidak kenal. Saya gimana loh, kuliah kok bisa tidak kenal? Pokoknya dia ngomong tidak kenal Bapak. Foto-foto saya tak scan, tak kirim ke Medan. Dan foto saya dengan Hendra tak banyak-banyaknya, saudara. Jelas sekali kelihatan waktu itu di ATS. Orang Medan ngamuk semua, kurang ngajar, bisa ngomong gak kenal. Dan ini tak masuk di Facebook. Kalau dia ngomong di luar dan di banyak tempat gak kenal Budi Azali, orang yang lihat Facebook saya, loh, Hendra ngomong gak kenal, lagi barengan ini apa? Tak banyak-banyaknya lagi, saudara. Ya biar dustanya kebongkar semua lain. Nggak tahu maksudnya orang itu apa, bilang nggak kenal, padahal punya konco. Dan setahu saya nggak pernah gegeran. Cuma satu kali saya pernah nantang dia debat. Ya saya tahu waktu dia Yesus Juto Sebenarnya ada orang yang bilang, Hendra bilang kamu tuh salah dengan predestinasi mutlak dan sebagainya. Katanya mau ngajak saya debat. Saya telepon dia di sana. Aku bilang, aku dengar kamu bilang nek aku salah, sebagainya debat. Tak tantang terang-terangan. Tak mau dia loh. Kenapa tak mau? Kita udah usah debat panas-panasan. Kalau aku salah, betul kan aku. Tugasmu kan. Tetap dia tak mau. Mungkin godok karena itu. Lalu biar tak kenal. Ya lucu juga ya. Tapi apapun alasannya itu dusta. Dan saya kepingin bongkar dustanya. Ya saya tidak ada permusuhan dia seperti itu, saya tidak habis pikir. Karena yang kedua, saudara, firman Tuhan dalam mimpi Yakub 13-15. Pertama poin A, Tuhan menyatakan atau memperkenalkan diri kepada Yakub. Jelas sudah kenal tapi bukan kenal seperti ini. Nah, ini mengenalkan diri, terang-terangan ketemu, nyatakan diri. Ayat 13 ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbalik ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saya tidak ngerti kenapa LAI menerjemahkan nenek ya. Kok tidak kakek gitu loh. Tidak ngerti apa. Nenek moyang masih bisa. Kalau nenek itu ya namanya cewek sudah. Nenek kok. Tidak ngerti gimana, tapi ya itu lucu bagi saya. Nah saudara, ini menunjukkan apa? Pertama, pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak penting. Saudara-saudara cuma tahu atau kenal. Pikirkan. Tahu lain dengan kenal. SBY semua kita tahu. Kenal? Gak kenal belas ya. Tahu? Oh tahu. Presiden mungkin ada yang tahu tanggal lahirnya, berat badannya dia, hobinya apa, suka makan kayak olahraga atau enggak, duitnya berapa, mungkin saudara tahu. Tapi kenal? Enggak ada yang kenal. Sedangkan Tuhan banyak yang seperti itu. Tahu dia itu Tuhan, jadi manusia, mati disalib. Tahu, kenal enggak? Loh, kalau enggak kenal, nanti akhir zaman Yesusnya juga bilang, aku gak pernah kenal engkau. Nyaklah dari hadapanku, mati saudara. Saudara, kenal itu sesuatu yang mutlak penting. Saudara renungkan hal ini ya. Apa cuma tahu atau kenal? Juga saudara, mungkin saudara maju dalam pengertian firman, dalam ketaatan, dalam pelayanan, dalam keaktifan, dalam gereja dan sebagainya. Tapi majukah saudara dalam pengenalan terhadap Tuhan sendiri? Makin lama makin dekat. Apa iya apa enggak? Kedua, pengenalan akan Tuhan hanya bisa terjadi kalau Tuhan sendiri berinisiatif dan menyatakan diri. Kalau dia tidak mau menyatakan diri, menyatakan itu reveal ya. Jadi apa yang tertutup dibukakan, disingkapkan, begitulah. Itu menyatakan diri. Kalau tidak ada tindakan itu, inisiatif itu dari Tuhan, kita tidak akan pernah kenal. Kita paling banter tahu, tapi tidak akan kenal. Jadi kalau sudah bisa kenal, bersyukurlah karena Tuhan menyatakan diri. Mari kita lihat teks ini ya, Matius 11, 25-27. Mungkin nanti kita waktu GSM akan juga bertemu dengan ayat ini. Kita bahas lebih mendetail. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan.
Saudara, kalimat terakhir orang bisa kenal Bapa itu hanya kalau anak berkenan menyatakannya. Yang di atas ayat 25, Tuhan sembunyikan dirinya atau pengenalan itu terhadap orang-orang bijak, orang-orang pandai. Biasanya bijak itu bukan sekedar IQ tinggi, tapi yang sok pintar gitu ya. Tapi justru menyatakan diri kepada orang yang rendah, ya, orang yang kecil, orang yang rendah hati dan sebagainya. Tuhan malah mengenalkan diri. Tidak ada masalah jadi orang pintar, selama saudara tidak sok pintar, selama saudara tidak sombong. Kalau saudara sombong, biasanya Tuhan tidak mengenalkan diri kepada saudara. Ya, jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu yang dimaksudkan. Tapi tetap Tuhan berdaulat. Paulus adalah orang yang seperti itu dahulunya, tapi Tuhan toh memperkenalkan diri. Cuma kalau tinjau secara umum, saudara, memang yang sok pintar itu dia tidak mau memperkenalkan diri. Tapi yang justru lebih rendah hati, seperti mengucut cukai, yang tepuk ditanya tidak berani lihat ke atas, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini, dia justru membenarkan orang itu dan sebagainya. Jadi saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan jadi orang yang sombong, khususnya sombong rohani. Kalau kita melihat sebetulnya dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang terhilang, ada bapak dua anak yang satu yang sulung tetap di rumah, yang satu yang bungsu yang setelah dapat harta peluyuran habis-habiskan karu-karu lalu balik. Yang lebih bejat dari dua anak itu yang mana? Kelihatannya yang bungsu yang bejat. Yang bungsu bertobat, saudara. Yang sulung tidak pernah meninggalkan bapaknya, tapi dia tidak pernah juga bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia mungkin semacam orang yang ada di gereja, tapi yang tidak pernah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang bungsu, wah minggat, rusak, tidak karu-karuan, tapi balik ke gerejanya, balik sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Jadi saudara, ini banyak hal-hal yang semacam demikian. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, tidak bisa. Tapi saudara, bagaimanapun kita punya kewajiban untuk berusaha kenal Dia. Dan caranya dengan belajar firman Tuhan. Jangan nunggu diangkat ke surga, jangan nunggu mimpi dapat tanggal yang malaikat naik turun. Jangan menunggu seperti Yesaya Pariaji, kalau bualannya benar bahwa dia diangkat ke surga. Lihat kita kehidupan dan sebagainya, semua omong kosong itu. Saudara tidak usah berpikirkan hal seperti itu. Ada Alkitab, belajar. Makin banyak ngerti, makin besar kemungkinan kenal. Makin sedikit mengerti, makin sedikit kemungkinan kenal. Ngerti banyak belum tentu kenal. Nek tidak ngerti belas, tidak bisa kenal. Jadi banyak ngerti lebih membuka peluang untuk kenal. Ya, jadi saudara belajar firman itu penting sekali. Dan karena itu manfaatkanlah pelajaran firman di tempat ini. Sekarang poin B, saudara. Tuhan mengulang janji atau berkat yang dulu dia berikan kepada Abraham dalam ayat 13b dan ayat 14. Pertama kita baca ayat 13 ya. Berilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tanah tempat engkau berbaring menunjuk pada kota Betel. Nah itu termasuk wilayah Kanaan. Sekalipun Yakub sudah meninggalkan Beersheba dan menuju Haran, tapi perlu diingat, Beersheba terletak di selatan Kanaan, Haran terletak di timur laut. Timur laut, saya selalu bingung sana ya. Timur laut dari Kanaan. Karena itu untuk bisa pergi dari Beersheba ke Haran, dia justru harus melewati Kanaan. Dan pada saat dia ada di Betel yang termasuk Kanaan, Tuhan memberikan janji ini. Jadi ini janji bahwa Yakub dan keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan. Dan ini sama seperti janji yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7. Karena poin kedua ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, jangan artikan ini secara hurufiah. Mana Yahudi pergi timur, barat, utara, selatan? Jadi kutub utara ada Yahudi, kutub selatan ada Yahudi. Di Indonesia saya suka cari kok. Saudara, ini tentu keturunan secara rohani yang dimaksudkan. Orang Kristen tersebar di mana-mana. Ya, jadi jangan diartikan secara hurufiah ya. Nah sekarang bandingkan dengan janji kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur,
dan kau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 13 ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Apa Israel itu bangsa besar? Tidak banyak jumlah mereka, cuma berapa juta. Dibandingkan bangsa Indonesia, searat-arat jauhnya beda. Searat orang sini mana kayak marmut, saudara. Ya, yang sana cuma berapa sih? Sedikit. Tidak cocok nih. Ya, lagi-lagi saudara, jangan diartikan secara jasmani. Ini harus dijadikan secara rohani. Orang bisa tersebar di mana-mana. Memang kesan palsunya banyak, tapi kesan aslinya tetap juga banyak dan tersebar di mana-mana. Kalau tadinya saudara, Yakub pertama-tama dapat berkat itu kan dengan menipu ya. Jadi bicara saja dia dakdikduk, wah aku dapat dengan menipu, jangan-jangan gak sah. Tapi lalu Ishak secara sadar bahwa itu Yakub mengulang berkatnya, supaya jangan Yakubnya itu ragu-ragu dan sebagainya. Sekarang saudara, Allah merasa rasanya itu kayak masih kurang, dia sendiri ucapkan berkat itu kepada Yakub. Dengan demikian Yakub tidak perlu ragu-ragu sama sekali akan berkat tersebut. Saudara, belajar firman itu memang sering ya, dapat firman diteguhkan kan enak sih daripada kita ragu-ragu. Ragu-ragu itu sangat tidak menyenangkan. Apalagi nih ragu-ragu masuk surga cilaka saudara. Dan ragu-ragu dalam segala hal pun ya. Ragu-ragu apakah penderitaan ini membawa kebaikan misalnya. Ragu-ragu apakah Tuhan itu peduli sama aku dan sebagainya. Nah, ragu-ragu dalam hal seperti itu saya itu tidak enak. Tapi makin kita belajar firman, makin iman diteguhkan, makin keraguan-keraguan hilang. Iman naik, ragu-ragunya anjlok. Kalau imannya tidak ada, ya ragu-ragunya naik. Itu pasti, itu sudah tidak bisa tidak. Itu hukum. Jadi laki-laki ini suatu dorongan belajar firman baik-baik, belajar banyak supaya imannya bertumbuh dan keraguan-keraguannya turun. Kan sudah poin C. Tuhan berjanji untuk melindungi atau menyertai Yakub sampai dia kembali ke Kanaan. Ini ada dalam ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah ya, dia pergi kemanapun Tuhan janji akan jaga, akan lindungi. Bayangkan kalau Tuhan bicara begitu seperti itu pada saudara, wis gak wedi apapun saudara. Enak sekali. Tapi saudara, apakah janji tidak berlaku bagi kita? Kalau kita Kristen tentu berlaku. Karena kalau kita Kristen, Roh Kudus itu ada dalam kita. Tidak bisa tidak, kemanapun kita pergi, dia pergi. Laki-laki tidak berarti kita boleh ceroboh, tidak. Tapi tetap janjinya ada. Lebih-lebih kalau saudara memberitakan Injil, janji khusus. Karena Matius 28:19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ayat 20-nya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji khusus untuk orang yang memberitakan Injil. Orang yang tidak PI memang tetap disertai. Orang yang PI lebih disertai. Untuk Tuhan itu ada kehadiran dan kelebighadiran. Tidak ada untuk yang lain, malaikat atau manusia atau binatang, atau hadir atau tidak. Tapi Tuhan mempunyai tingkat kehadiran, tingkat penyertaan, dan juga sikap penyertaan yang berbeda. Orang kafir apa tidak disertai Tuhan? Disertai, tapi macicil tuh, mendali sampai matanya mau keluar. Tapi kalau orang Kristen, dia menyertai sambil senyum. Lain saja ceritanya, ya. Sangat-sangat berbeda. Tapi saudara, janji ini bukan hanya berlaku untuk Yakub, janji ini berlaku untuk kita kalau kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Kalau sudah kita masuk poin ketiga, kita lihat reaksi dari Yakub. Yang pertama dalam ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, Tuhan ada atau hadir di situ, tetapi dia tidak tahu. Saudara, hal seperti ini bisa saudara alami karena pertama, ada dosa dalam diri saudara, atau kalau saudara punya hati yang kotor, ya sama salah satunya ya.
Saudara, mari kita lihat dua ayat ini. Matius 5:8. Berbahagia orang yang suci, yang murni, pure in heart, murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Murni itu tidak ada campuran, segala macam dosa apapun itu campuran. Motivasi yang salah, pikiran yang kotor, atau tindakan yang salah, kata-kata yang itu pokoknya semua termasuk sana. Orang yang murni hatinya, mereka akan melihat Allah. Kan itu dikatakan berbahagialah atau diberkatilah, sebenarnya terjemahan seperti itu. Jadi melihat bukan melihat secara fisik, tetapi menyadari kehadiran Dia dimanapun saudara ada. Dan saudara, saya pikir itu sesuatu yang tidak bisa dibeli ya. Tidak ternilai harganya. Kalau saudara ada dimanapun dan saudara yakin sungguh-sungguh Allah beserta saudara, maka itu sesuatu berkat yang luar biasa. Tapi kalau saudara tidak murni hatinya, bahkan dalam gereja pun, saudara cuma lihat Budi Asali yang hadir, saudara tidak lihat Tuhan hadir, tidak kerasa, biasa-biasa tok. Ya, artinya tidak murni, artinya kebak dengan segala macam kotoran yang menjadi semacam demikian. Karena Ibrani 12 ayat 14 mirip ya. Berusahalah hidup dengan damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau tidak ada kekudusan, bila melihat pada akhir zaman, melihat sebagai hakim saudara. Tapi dalam arti kedekatan itu tidak ada. Tapi kalau kekudusan ada, bukan cuma nanti di surga kita melihat Dia, tapi dalam dunia ini pun kita melihat Dia. Selalu sadar penyertaannya dan kehadirannya. Maka saudara mau lakukan ini, mau alami ini, bersihkan hati atau hidup saudara. Jangan ada dosa apapun yang dibiarkan, bersihkan. Maka saudara akan melihat Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Saya mungkin pernah ceritakan tentang kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin yang pergi ke ruang angkasa. Dia cuma dekat sama bulan, tidak sampai mendarat di bulannya. Soviet tidak pernah mendarat di bulan, Amerika yang mendarat. Dia ruang angkasa, kalau tidak salah dia sempat keluar dari pesawat, jalan-jalan di ruang angkasa, tapi tidak darat di mana-mana. Dia bilang, aku sudah pergi ke ruang angkasa, tidak ada Tuhan. Tapi saudara, astronot Amerika, kalau tidak salah Apollo ke-16, 13 yang pertama daratnya, Apollo ke-16 juga darat. James Irwin itu seorang Kristen, dan dia waktu sampai di bulan, dia berkata merasakan hadirat Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena ada dua orang yang pergi ke tempat yang kurang lebih sama. Yang satu bilang tidak ada Tuhan, yang satunya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena yang satu kafir, yang satu Kristen. Yang satu hatinya kotor, yang satu hatinya kudus. Saudara-saudara termasuk yang mana? Poin B, saudara berjalan bukan dengan iman, tapi dengan penglihatan. Kalau saudara jalan dengan penglihatan, cuma mau lihat, semua mau dilihat, mata saudara diarahkan terus pada problem. Waduh, duit ini tanggal 18, setengah bulan lebih, duitnya santai. Yang pertama cara nggunaknya bagaimana tuh ya? Kalau nggunaknya ngawur punya lana Tuhan, duit entek. Kedua, tapi yang saya tekankan adalah iman ini diarahkan kemana saudara? Diarahkan pada problem, matanya ya imannya bubar. Tapi kalau arahkan mata pada Tuhan, maka merasakan kehadiran Tuhan itu membuat kita berpikir secara berbeda. Ada tanggung jawab kita supaya jangan masuk dalam problem. Menghemat duit, tidak ngawur saja gunakan. Berulang kali saya bicara tentang hal seperti itu. Tapi saudara, orang yang memang sudah menjadi tradisinya dia gunakan duit yang tidak pada tempatnya, gunakan duit yang bukan merupakan kebutuhan, itu sukar untuk diubah ya. Makanya saya ngomong bolak-balik, saudara tidak mau ubah itu, saudara akan melarat seumur hidup. Nurun ke anak saudara, ke cucu saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Harus belajar gimana caranya mendisiplin diri, tidak mengeluarkan uang kalau tidak perlu. Kalau saudara kaya itu lain cerita, saya tidak bicara itu. Tapi kalau saudara ngepras apalagi kurang,
maka itu dilatih mati-matian. Bahkan kalau saudara ya ndak kaya teman, tapi pokoknya penghasilannya masih lebih, setiap lebih cinta, lebih cinta, lebih cinta, lebih ditabung lah. Tetap ngirit, nabung. Teman saya tuh bilang dia start dari nol, usaha kecil, medit kata dia. Wah, meditnya setengah mati, ngirit, nabung, usahanya besar-besar. Sekarang kaya, dia bilang aku punya duit 60 miliar. 60 miliar yang 30 miliar tak bagikan anakku 4, masing-masing 7,5 miliar. Suruh dia mereka masing usaha sendiri. 30 miliar tak simpan dewek. Anakku 7,5 masing-masing kurang. Utang bagi aku, utang bayar bunga. Sudah kasih 7,5 kok. Bayar bunga. 30 miliar dibungakan 1%. Dia dapat 300 juta per bulan. Nggak kerja, nggak apa, 300 juta mau ngabiskan, nggak bisa katanya dia. Numpuk lagi jadi MMM lagi. Jadi saudara, apa peribahasa itu? Bersakit-sakit dulu ya, bersenang-senang kemudian berakit-akit ke hulu. Saya nggak terlalu ngerti. Saudara ngerti maksud saya. Dan sekarang itu menderita dulu, nyimpen, numpuk, nanti enaknya dinikmati belakang. Nah sekarang enak dulu, nanti bambung. Jadi apa saudara? Pikirkan hal itu saudara, pikir masa depan. Saya barusan ini baca di internet suatu tulisan yang mengatakan pokoknya Amerika ini cuma tinggal tunggu waktu katanya dia. Dipastikan akan hancur ekonominya, bangkrut, tidak karu-karuan. Karena apa saudara? Amerika kalau dilihat pendapatan per orang per tahun itu tergolong tinggi. Tapi saudara itu cuma sedikit persen orang-orang yang luar biasa kayak di atas. Misalnya kayak Oprah Winfrey itu ya, $1,5 miliar per tahun itu penghasilannya dia. Nah, yang model begitu bintang-bintang film dan sebagainya itu sedikit persen di atas. Selebihnya itu tergolong biasa-biasa atau bahkan miskin. Dan orang Amerika enggak. Aduh, saya sudah pernah hidup sana saudara. 1.000 enggak ada satu yang bisa menghemat duit. Mereka dikatakan hidup dari paycheck ke paycheck. Paycheck, pay itu bayar, cek biasanya, maka dibayar pakai cek ya. Kenapa hidup dari paycheck ke paycheck? Setiap paycheck kalau bisa hari dapat $3.000, habiskan 1 bulan itu. Orang Amerika pada umumnya nggak punya tabungan. Orang India, orang Cina dan sebagainya banyak beli emas dan pakai nabung dan sebagainya. Orang Amerika enggak. Setiap penghasilan habiskan, borosnya gila, betul enggak masuk akal. Saya lihat sendiri mata saya saudara. Ini enggak kelihatan model orang sugih, orang hitam dia kok. Kulit hitam biasanya di sana enggak kaya. Sini ayam disil, sini ayam enggak disil. Ayam disil itu bukan ayam busuk, ini ayam bagus. Bagaimana disil? Jejernya enggak disil. Harganya kalau enggak setengahnya sepertiganya. Dia beli yang enggak disil. Saya sampai kalau gendel atau gimana tuh? Kalau ayam disil, harganya murah sekali. Kulkasnya dek dom saya kebak. Sampai anak-anak protes, ya kulkas dikebak ya, aku udah punya tempat. Akhirnya dom saya memang dari semua dom yang ada, dom itu kayak rumah ya. Dom saya itu orangnya paling banyak 5, yang lain 4 atau 3. Ya saya 5. Jadi kulkasnya tambah lagi 2, kebak 2. Karena di situ selain saya ada 1 orang India. Dia juga kalau ada sale beli ayam sabak banyak-banyak yang wabak ayamnya 2 orang. Nah jadi saudara, itu cara menghemat. Kalau saya tahu pokoknya barang ini mesti dipakai dan toh barang yang tahan lama, murah, beli sengake. Kecuali kalau barangnya tidak perlu, murah, tidak usah dibeli. BlackBerry murah, aku gak ngurus, aku gak butuh, gak beli saya. iPad murah,
Saya gak merasa perlu, saya gak butuh, gak beli. Saya Baselen 50% saya gak mau beli. Tapi kalau saya tahu itu murah dan saya pakai, beli yang banyak untuk disimpan. Jadi itu menghemat. Saudara, pokoknya belajar untuk menghematnya. Jadi biarpun Tuhan itu janji mencukupi, kita punya tanggung jawab untuk juga menjaga, mengatur pengeluaran kita dan sebagainya. Kak saudara, kita lihat ayat poin kedua ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, pertama dia merasa takut. Tak usah heran ya, manusia itu tetap bagaimanapun manusia berdosa, ketemu Tuhan dengan cara seperti ini membuat ketakutan. Ini biasa, normal. Rasul Yohanes takut, Daniel juga takut, dan sebagainya. Kedua poin B, dia menganggap tempat itu sebagai dahsyat. Itu terjemahan kita. King James menerjemahkan dreadful, New King James, RSV, NIV, dan NIV menerjemahkan awesome, yang sama-sama bisa diartikan menakutkan. Tahu saya heran, menakutkan, takut. Bertemu Tuhan seperti itu sangat memungkinkan takut. Ada yang pernah lihat setan? Kalau saudara ketemu setan kira-kira gimana? Saya waktu itu pada sudah Kristen, saudara, bukan ketemu lagi ya, cuma suara teriakan dari anak kakak saya yang meninggal. Saya yakin bukan itu, bukan dia, setan nyaman, tapi mengkorok semua, saudara. Dan terus terang waktu itu takut. Sudah calon hamba Tuhan, biarpun belum sekolah teologi, sudah khotbah, ngajar sekolah minggu, guru agama Kristen, tapi pada waktu takut ada suara, Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan dengan itu mengalahkan setan. Saya tangking setannya dan dia hilang. Saudara, ketemu setan bisa takut, ketemu malaikat itu setingkat dengan setan. Tuhan jauh lebih dahsyat lagi. Kalau nggak takut aneh banget ya. Kecuali kalau nanti pada waktu kita sudah mati, kita sudah disempurnakan, maka saya yakin ketemu Tuhan pada saat itu tidak ada takut. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, kalau ketemu dengan cara model seperti ini, itu memang mengerikan. Yang ketiga, ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Pertama saja yang buat tugu dalam Imamat 26 ayat 1 itu dilarang ya. Tapi itu dilarang hanya kalau tugu itu dibuat untuk tujuan disembah. Perhatikan, jangan kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepada sebab akulah Tuhan. Apakah salah punya ukir-ukiran? Tidak, selama tidak disembah. Apa salah punya patung? Tidak, selama tidak disembah. Buat tugu? Tidak, selama tidak disembah. Kecuali kalau patung itu memang patung berhala. Waktu jual rumah waspada tempo hari, saudara, notarisnya itu orang Kristen. Dan waktu saya ada di kantor notaris itu, saya lihat patung-patung berhala banyak-banyaknya. Bola sekolongannya Kuan Im apa segala macam itu lah. Saya tidak tahu apa saja, saya tidak ngerti lah. Saya bilang, ini ada apa patung kayak gitu? Tidak apa-apa buat hiasan. Tidak bisa, saudara, hiasan kalau itu patung berhala. Kalau semua patung kuda-kudaan, patung naga dan sebagainya, apa-apa. Naga itu setan omong kosong. Tapi kalau itu malah berhala, tidak peduli, tidak saudara sembah, itu memang patung berhala. Tidak boleh masuk di rumah saudara. Kalau rumah itu ada dalam kuasa saudara. Kalau itu rumah dalam kuasa orang lain, lain cerita, saudara ya. Saudara punya hak. Tapi kalau itu hak saudara, buang barang-barang itu, saudara ya. Jadi kalau patung biasa tidak apa-apa. Tapi patung biasa yang sudah disembah itu juga tidak boleh. Tapi kalau betul-betul patung berhala, tidak bisa, saudara. Tapi saudara, kalau sekedar tugu, ukir-ukiran, bahkan ukiran singa kayak naga kayak, singa simbol setan, singa juga simbol Tuhan. Yesus bilang dia singa Yehuda. Naga simbol setan, ular itu simbolnya Tuhan juga, ditaruh sama Musa di atas tiang. Jadi saudara, ular atau naga atau singa atau apapun kadang-kadang simbol setan, kadang-kadang simbol Tuhan, kadang-kadang hurufiah,
Lalu mengapa dalam kita punya patung ular atau patung naga mesti dikaitkan dengan setan? Itu apa urusannya? Tidak ada urusannya. Jadi jangan percaya dengan omong kosong itu segala macam yang ini patung tidak boleh. Boleh patung, asal patung normal saja, betul-betul patung seni. Tapi kalau patung berhala atau patung biasa yang memang sudah disembah, maka tidak boleh. Itu kalau patung Joko Dolok mau dikasihkan saudara, bilang mau tak hancur nombe aku. Nek suruh nyimpen, tak bisa boleh. Itu patung biasa, tapi sudah disembah saja ini segala macam, tak bisa. Orang Kristen tak boleh. Nah, tadi ini patung. Saya poin-poin bicara. Yakub menuang minyak ke atas tugu itu, tujuan untuk menguduskan tugu itu. Dan dengan Keluaran 40 ayat 9-11. Ini kemah suci kalau Keluaran 40 ya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakar dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Sudah minyak urapan. Wah, muncul Yesaya variasi ya. Saudara, ayat ini saya kira tidak usah saya bacakan ya. Keluaran 30 ayat 22-23. Tapi ini merupakan ayat hafalan yang harus saudara sedikitnya tahu tempatnya di Alkitab saudara. Karena ini anak buahnya Yesaya variasi sararat di mana-mana ya. Jumlahnya anak buahnya puluhan ribu. Katanya mengalahkan jumlahnya orang Betani. Dan mereka semua fanatik dengan minyak urapan. Bacakan teks ini kepada dia. Kamu percaya kita apa enggak? Tanya dulu. Kalau ya, ayo baca. Keluaran 30, 22-23. Lihat, pertama minyak urapan itu campurannya ditentukan, enggak boleh diawur. Ya, kalau diawur hukumannya mati. Kedua, diurapkan kepada benda hanya bait suci dengan kemah suci atau bait suci dengan perkakas-perkakasnya. Ketiga, kalau diurapkan pada orang hanya untuk imam. Pada waktu diberikan pada orang awam, laki-laki hukumannya adalah hukuman mati. Yesaya variasi urapkan pada seadanya orang. Diminum lah minyak kasar minum. Minyak urapan. Jadi ini memang repotnya jemaatnya semua tidak ngerti Alkitab bilas. Saya banyak diserang oleh kelompok-kelompok yang saya serang melalui tulisan di web. Nggak ada kelompok menyerang sebodoh kelompoknya Yesaya variasi. Selalu nyerang tanpa Alkitab. Wis pokoknya serangannya tanah dan laku bisnya goblok saja omong. Poin keempat ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Yakub baru dalam Kejadian 28 ya, mengubah nama Luz menjadi Betel. Betel bait ya, bait itu rumah, bait Allah, rumah Allah ya. El itu Allah. Jadi Betel itu artinya rumah Allah. Kalau nama Betel baru diberikan di sini Kejadian 28, bagaimana mungkin dalam Kejadian 12 ayat 8 kok sudah ada nama Betel? Zamannya Abraham sudah ada nama Betel. Itu karena pada saat Musa menulis bagian ini, nama Betel sudah dipakai. Jadi zaman Abraham biarpun nama itu sebetulnya belum ada, waktu Musa sudah namanya Betel, dia gunakan. Itu sering ya dipakai, kayaknya berlaku surut itu ya. Tapi zaman Abraham tentu nama itu sebetulnya belum ada. Jadi itu sering terjadi. Karena poin kelima ayat 20-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kau tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan jadi Allahku, dan batu yang kudirikan bagi tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini nasarnya Yakub ya. Pertama, dia berikan syarat. Saya sebetulnya tidak terlalu senang dengan nasarnya yang diberikan syarat. Mestinya dia beriman pada hal itu ya. Pertama, Allah menyertai dan melindungi dia. Ayat 20a. Padahal dijanjikan, apa yang dia berikan syarat. Kedua, Allah cukupi kebutuhannya. Ayat 20b. Ini secara implisit menunjukkan bahwa pada waktu Yakub pergi, Ishak tidak memberinya apa-apa. Mungkin supaya Yakub tidak lalu menetap di Haran.
tapi kembali ke Kanaan. Ketiga, syaratnya dia bisa kembali ke rumah Ishak dengan selamat. Padahal itu semua dijanjikan Tuhan. Ada apa dia syaratkan? Tidak perlu sebetulnya. Karena janjinya, pertama, Tuhan akan janji menjadi Allahnya. Artinya dia akan sembah Tuhan, melayani Tuhan, mentaati Tuhan, dan sebagainya. Kedua, dia akan berikan rumah bagi Allah atau tempat beribadah untuk Allah. Ini nanti digenapi dalam Kejadian 35 ayat 1-15, di mana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Memang belum ada kemah suci, itu baru zamannya Musa ya. Tapi dirikan mezbah itu sudah suatu tempat beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dia akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebetulnya ini agak beda ya. Persembahan persepuluhan itu kan 1/10 dari keuntungan ya. Atau ya kalau memang orang kerja memang dari nafkah ya. Tapi kalau orang dagang dari keuntungan. Tapi dia bilang apapun yang Tuhan berikan, dia berikan 1/10. Saudara, ayat 22 coba kita lihat ya. Khusus bagian akhir saja. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 padamu. Saudara, dua hal yang penting di sini ya. Pertama, saudara perhatikan ya. Ini belum ada perintah maupun janji Tuhan tentang persepuluhan. Itu kan baru ada di zamannya Musa. Abraham sudah dulu berikan kepada Melkisedek. Karena Yakub tanpa ada perintah, dia memberikan persepuluhan. Bagi Yakub, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sudah merupakan alasan yang cukup untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Perhatikan kata-kata Yakub dalam ayat 22b ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10. Yakub sadar ya, kalau dia punya apapun, Tuhan yang beri. Selama kita sadar itu saudara, selalu ingat itu. Kita punya apapun, berapapun, itu selalu Tuhan yang beri. Maka memberikan 1/10 itu tidak akan susah. Yang repot adalah kalau saudara punya, ini punya aku, ini usahaku. Ya, suruh ngasihkan Tuhan 1/10, kok enak, kebagusan lah. Tapi kalau saya sadar Tuhan yang beri, loh, dia berikan 100%, kita cuma balikkan 10%, banyak lah. Kecuali kalau dia tuntut 99%, nah itu repot. Tapi dia tuntut cuma 10%. Lah Yakub tidak dituntut, belum ada tuntutan, dia mau beri. Orang Kristen zaman sekarang tuntutannya ada, tidak mau memberi. Saudara, mau meniru Yakub. Saudara, Tuhan telah melakukan kebaikan bagi Yakub, menyatakan diri, memberi janji. Kan tuh Yakub lalu ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadikan Tuhan pakai Allah, berikan rumah bagi Tuhan, berikan persepuluhan. Saudara, bagaimana saudara? Renungkan Tuhan berikan pada saudara, khususnya kematian Kristus di atas kayu salib, pemilihan saudara, pemberian iman, keselamatan, anugerah cuma-cuma kepada saudara. Juga hal-hal yang lain, perlindungan, pimpinan, berkat dalam bentuk apapun. Saudara, kebaikannya sebetulnya luar biasa banyak. Tapi saudara, apa balasan saudara? Tuhan memberikan memang tanpa minta balasan. Tapi seharusnya lah kita sebagai orang yang tahu terima kasih, balas sebisanya. Kita tidak mungkin balas, tidak akan cukup. Tapi balas sebisanya. Lakukan semaksimal mungkin untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.